Program kerja sektor pendidikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan belajar serta pemberian materi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak TPA Masjid Al-Bushro, Perumnas W. Halim, yang dilaksanakan setiap minggunya di pelataran masjid maupun di TPA Masjid Al-Bushro. Program kerja sektor kesehatan meliputi pos kesehatan dengan melakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, dan juga asam urat. Kemudian posyandu door to door, membantu program posyandu, kemudian pembagian masker gratis, beserta stiker mengenai 5M. Kemudian program kerja sektor pertanian membuat POC dari limbah rumah tangga, kemudian dibagikan POC untuk warga-warga. POC dibagikan kepada setiap lingkungan di Perumnas W. Halim. Program kerja pengabdian masyarakat yaitu pembuatan alat cuci tangan yang kemudian akan digunakan di Kelurahan Perumnas W. Halim. Program kerja ini merupakan program kerja permintaan dari pihak kelurahan. Program kerja di sektor pendidikan yang pertama ada bimbingan belajar siswa tingkat sekolah dasar Desa Sukabumi yang diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua ada pelatihan tari sigah pengunten bagi remaja putri Desa Sukabumi. Kegiatan ini diadakan karena belum adanya wadah bagi remaja putri Desa Sukabumi untuk belajar tari sigah pengunten dan untuk melestarikan budaya Lampung. Berikutnya adalah sektor kesehatan. Yang pertama ada program kerja sosialisasi cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan anjuran WHO. Yang kedua adalah pembagian masker gratis kepada warga Desa Sukabumi. Hal ini adalah salah satu cara agar warga tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Yang ketiga adalah kegiatan bersih-bersih masjid bersama pemuda-pemudi Desa Sukabumi dan anggota Badan Kesejahteraan Masjid setiap hari Jumat. Selanjutnya adalah senam sehat bersama ibu-ibu Desa Sukabumi yang dilakukan selama 2 minggu sekali. Berikutnya adalah membantu kegiatan posyandu remaja Desa Sukabumi yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Selanjutnya adalah sektor lingkungan. Yang pertama, kegiatan gotong royong membersihkan lahan di balai desa untuk dijadikan sebagai lokasi penanaman apotik hidup Desa Sukabumi. Yang kedua, penanaman apotik hidup Desa Sukabumi, di mana tanaman-tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh warga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang terakhir adalah membantu aparatur desa untuk menginput data kependudukan ke website Desa Sukabumi. KKN periode 1 di Dusun 5 Polong Porli Haji Mena. Adapun program kerja yang telah kami laksanakan yaitu meningkatkan membaca Al-Quran yang bertujuan untuk mengajarkan TPA di Dusun Polong Haji Mena. Selain itu terdapat praktik sholat dan hafalan surat pendek. Yang kedua yaitu rumah belajar yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan tugas dan memahami materi. Adapun program kerja di sektor kesehatan yaitu yang pertama senam sehat yang bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua yaitu sosialisasi COVID dan cuci tangan 6 langkah kepada anak-anak menurut aturan WHO. Dan ada pula pengecekan tensi darah untuk masyarakat sekitar. Di sektor lingkungan terdapat program kerja bakti bersih-bersih masjid di sekitar Pelumpori Haji Mena yang dilakukan setiap hari Jumat. Karena adanya pandemi ini, terdapat kondisi masjid yang kotor dan tidak terurus. Selain itu, kami juga mengecat masjid yang catnya sudah terkelupas. 2. Pembuatan pelang jalan yang bertujuan untuk memudahkan menemukan lokasi.
Agenda terakhir yaitu peringatan Isra Mi'raj yang diisi dengan tarhib Ramadan keliling komplek Pelumpoli Haji Mena dan mengadakan lomba-lomba, diantaranya lomba dai, lomba azan, lomba kaligrafi, lomba hafalan surat pendek, lomba cerdas cermat, dan ditutup dengan penampilan sholawat dan tabligh akbar. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Untuk program kerja belajar cerdas ceria atau BCC meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, mengadakan kegiatan bimbingan belajar untuk anak SD kelas 1 sampai 6. Kegiatan yang kedua, mengadakan lomba cerdas cermat untuk anak sekolah dasar dengan tingkat kelas yang berbeda. Kegiatan selanjutnya, mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak sekolah dasar di Desa Nambarejo. Program kerja yang kedua yaitu Desa Sehat Nambarejo dengan kegiatan pembuatan hand sanitizer oleh ibu-ibu PKK desa setempat. Kegiatan yang kedua yaitu senam sehat bersama ibu-ibu di Desa Nambarejo yang dilakukan rutin setiap minggu. Selanjutnya, melakukan sosialisasi PHBS atau perilaku hidup bersih sehat kepada anak-anak tingkat sekolah dasar. Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi pencegahan COVID-19 oleh bidan desa serta pembagian masker kepada warga desa yang hadir. Program kerja selanjutnya yaitu Nambarejo Mengaji dengan kegiatan membantu proses belajar mengaji di salah satu TPQ yang kegiatannya dilakukan setiap malam. Kegiatan yang kedua yaitu lomba keagamaan dengan berbagai macam cabang lomba seperti lomba cerdas cermat, lomba azan, lomba hafalan surat pendek, dan lomba praktek sholat yang diikuti oleh anak-anak yang mengaji di TPQ. Program kerja yang terakhir yaitu sensus penduduk yang diamanahkan oleh kelurahan untuk mendata penduduk di beberapa dusun yang ada. Sedikit saya jelaskan mengenai Desa Semulijaya. Desa Semulijaya memiliki luas 2.373 hektar dengan banyak penduduk sekitar 4.279 jiwa. Terdiri dari 2.216 laki-laki dan 2.063 perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang dilaksanakan oleh kelompok KKN Desa Semulijaya. Pada sektor pendidikan, yang pertama terdapat program kerja BIM Smart atau Bimbingan Belajar Smart yang diikuti oleh anak-anak RK2 mulai dari TK hingga kelas 1 SMP. Program ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi pada saat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu Istimewa, Impian Sukses untuk Masa Depan Bersama Beasiswa, dilaksanakan di SMA Negeri 02 Abung Semuli, di mana bertujuan untuk menumbuhkan semangat peserta didik untuk dapat melanjutkan sekolah di perguruan tinggi tanpa rasa takut terhalang biaya. Yang kedua pada sektor kesehatan, Sejiwa Semulijaya Infus Water, yakni mensosialisasikan kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan, salah satunya membuat infus water secara mandiri. Yang ketiga pada sektor ekonomi, yaitu pertama, program kerja ekonomi pembuatan brownies yang memanfaatkan limbah kelapa parut bersama ibu-ibu PKK Desa Semulijaya. Dilanjutkan dengan program kerja Gobispi, Gedebok Pisang Crispy, yakni pembuatan keripik dengan memanfaatkan limbah gedebok pisang. Kegiatan ini kami sosialisasikan kepada ibu-ibu dan anak-anak RK2. Selain itu, kami memberi kesempatan ibu-ibu untuk dapat mencicipi Gobispi ini. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat ekonomi kreatif warga setempat. Selanjutnya, Aksa, Abon Kulit Semangka. Sama seperti program sebelumnya, program ini bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di kalangan masyarakat dengan memanfaatkan limbah kulit bagian putih semangka yang dapat dijadikan abon. Dan yang terakhir yaitu Budik Damber, budidaya ikan dan kangkung dalam ember. Kegiatan ini kami lakukan dengan metode sosialisasi kepada ibu-ibu dan anak-anak RK Desa Semulijaya. Selain itu ada beberapa program tambahan yang tidak dapat ditampilkan, yakni Posyandu Door to Door, gotong royong, membantu kegiatan petani, senam, dan lainnya.
Kegiatan program kerja sektor pendidikan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah bimbingan belajar yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar dengan tingkat kelas 1 hingga kelas 5 sekolah dasar. Kemudian, lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar yang dilakukan dalam kurun waktu 2 kali dengan tingkat kelas yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah edukasi mengenai cuci tangan pakai sabun yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar tingkat kelas 1 hingga kelas 2. Kegiatan program kerja sektor kesehatan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, penyuluhan tekanan darah atau hipertensi. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan posyandu, yaitu posyandu lansia, posyandu balita, dan juga posyandu ibu hamil. Posyandu tersebut dilakukan rutin setiap bulannya, yakni pada awal bulan. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa KKN Universitas Lampung diberi kesempatan untuk 2 kali mengikuti kegiatan posyandu. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah penyuluhan penggunaan dan juga pembagian masker kepada masyarakat dengan sistem door to door atau rumah ke rumah. Hal ini dilakukan pada masa pandemi karena untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, mengingat masih banyaknya korban akibat virus tersebut. Kegiatan program kerja sektor ekonomi meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pengolahan dan pemasaran keripik pisang. Pengolahan keripik pisang dilakukan bersama dengan ibu-ibu desa, dimulai dari pengupasan pisang hingga dengan pengemasan. Kemudian untuk pemasarannya, keripik pisang dipasarkan dengan mengunjungi beberapa toko kelontong yang ada di Desa Bangunjaya dan juga dipasarkan secara online melalui grup WhatsApp ibu-ibu desa. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah pembuatan pengait masker bersama dengan remaja Karang Taruna yang ada di Desa Bangunjaya sebagai kreativitas para remaja. Program kerja yang pertama meningkatkan potensi belajar anak. Kegiatan pertama yaitu Kuspin Kusa Pintar yang diikuti oleh anak SD Desa Kusa. Kegiatan yang kedua yaitu Kusa Mengaji yang dilaksanakan di TPA Desa Kusa. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu berupa penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di era pandemi. Kegiatan yang pertama dilakukan yaitu keikutsertaan dalam sosialisasi vaksin oleh pemerintah setempat. Kegiatan selanjutnya adalah pembagian masker kepada masyarakat Pekon Kusa. Kegiatan yang kedua yaitu berupa sosialisasi PHBS kepada anak-anak Desa Kusa. Kemudian kami diminta menghadiri kegiatan posyandu Desa Kusa yang dihadiri oleh banyak ibu dan balita Desa Kusa. Kegiatan selanjutnya kami melakukan senam bersama ibu-ibu Desa Kusa yang dipimpin oleh instruktur setempat. Program kerja yang ketiga yaitu Kusa Bersih. Dalam kegiatan ini, kami gotong royong membersihkan lingkungan bersama masyarakat setempat. Program kerja yang keempat yaitu Budidaya Toga. Dalam kegiatan ini, kami melakukan penanaman toga di lahan kosong sekitar rumah warga. Penanaman toga ini diharapkan dapat membantu masyarakat setempat. Kemudian dalam rangka penutupan KKN di Desa Kusa, kami mengadakan acara bersama bujang gadis di Desa Kusa dan desa sekitarnya. Acara ini berupa lomba badminton bersama. Lomba ini dihadiri dari berbagai macam desa yang ada di Kota Agung.